Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan seputar masalah ilmu hukum, dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang disiplin hukum. Yang dimaksud dengan disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Secara umum, disiplin dapat dibedakan antara disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Yang pertama, disiplin analitis adalah merupakan suatu sistem ajaran yang titik beratnya adalah mencoba menganalisis, memahami, serta menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi. Contohnya antara lain adalah sosiologi, psikologi, ekonomi, dan seterusnya. Sosiologi itu sebagai suatu ilmu tentang masyarakat, tentunya akan terdapat banyak gejala-gejala yang bisa diamati, dianalisis, kemudian diinterpretasi. Misalnya di dalam masyarakat itu mengapa bisa timbul suatu friksi, mengapa bisa timbul kontradiksi, mengapa bisa timbul juga suatu kerjasama antar berbagai golongan yang ada di dalam kelompok masyarakat tersebut. Nah, gejala-gejalanya itu ya, kalau kita melakukan analisis terhadap gejala-gejala tadi, itu berarti kita tengah melakukan suatu analisis disiplin analitis. Kita tengah melakukan suatu disiplin analitis. Demikian juga dengan psikologi, yaitu ilmu tentang kejiwaan. Mengapa pada diri seseorang bisa timbul berbagai gejala berupa cemas, berupa amarah, berupa rasa senang, berupa rasa cemburu, dan sebagainya. Maka kalau kita mengamati dan coba melakukan suatu kajian tentang gejala-gejala tersebut, berarti kita sedang melakukan disiplin analitis ya. Kemudian ekonomi juga demikian. Mengapa bisa terjadi suatu pertukaran barang dengan uang, mengapa bisa terjadi fluktuasi, mengapa bisa timbul gejala ras dan sebagainya di dalam bidang ekonomi. Maka ketika kita mencoba untuk mengkaji dan memahami gejala-gejala di bidang ekonomi tersebut, berarti kita tengah melakukan disiplin analitis. Dan tentu masih banyak lagi ya, gejala-gejala yang timbul di berbagai bidang keilmuan yang lain. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin preskriptif adalah sistem ajaran yang menentukan apa sih yang seyogianya, yang sepatutnya atau yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu. Jadi kalau kita melihat ada realitas kenyataan di dalam masyarakat, di dalam hal kejiwaan, di dalam ekonomi, di dalam politik, di dalam hukum ya,
ada satu gejala-gejala yang menarik bagi kita, dan kemudian kita melakukan gejala, dan bagi kita itu satu gejala yang cukup menantang untuk dijelaskan, untuk dipahami dan dicoba dicari akarnya, dicari penyebabnya. Maka yang kita lakukan itu disebut sebagai disiplin preskriptif, yaitu terhadap gejala-gejala tadi apa yang seharusnya kita lakukan. Maka dari pernyataan yang tadi kita sebutkan, nampak dengan jelas bahwa dalam disiplin preskriptif terkandung adanya nilai-nilai tertentu yang akan dikejar, dan nilai tersebut adalah bersifat normatif, ya, bersifat memberi patokan, memberi pedoman. Oleh karena itulah maka beberapa bidang studi yang termasuk di dalam kelompok disiplin preskriptif adalah merupakan hukum filsafat. Karena filsafat pastinya adalah berbicara tentang suatu hal yang luhur, sesuatu yang dianggap ideal, sesuatu yang dicita-citakan. Maka kalau misalnya kita melihat suatu gejala, lalu kemudian kita menangkap adanya sesuatu yang menarik, dan ini kita anggap sebagai suatu hal yang perlu dibenahi, dan kemudian kita melihat bahwa seharusnya bagaimana dan kita akan melakukan apa, maka itu berarti kita berbicara tentang hukum filsafat, karena yang dikejar, yang menjadi tujuan sekaligus yang menjadi dasar adalah suatu hal yang sifatnya normatif, suatu hal yang sifatnya adalah luhur. Nah, sekarang apabila pembicaraan kemudian akan kita batasi kepada disiplin hukum, baik itu analitis maupun preskriptif, maka cakupan pembicaraan kita dalam hal ini adalah antara lain tentang 3 bidang. Yang pertama adalah ilmu hukum, ya. Terus yang kedua adalah politik hukum, yang ketiga adalah filsafat hukum. Ilmu hukum berarti kita berbicara tentang ilmu dari hukum, yaitu sebagai alat untuk mendisiplinkan masyarakat, untuk membuat masyarakat menjadi berkehidupan damai, menjadi berkehidupan yang tentram, dengan menggunakan pasal-pasal peraturan hukum, ya. Itu berarti kita bicara tentang ilmu dari hukumnya. Yang kedua, politik hukum berarti kita berbicara tentang bagaimana kita bisa meraih kekuasaan negara dengan tujuan supaya nanti kita bisa melakukan pengendalian terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat, karena kita memegang pengelolaan negara termasuk juga di dalam bidang hukum. Sehingga politik hukum adalah bagaimana kita menyusun, ya, membuat suatu peraturan hukum setelah kita melakukan pemegangan atau pengendalian atas kekuasaan negara, termasuk di dalamnya juga untuk mengarahkan hukum yang bagaimana yang akan kita bentuk tersebut. Sementara pembicaraan pada disiplin hukum juga berbicara tentang masalah filsafatnya, karena pastinya tiap-tiap orang, ya, sesuai dengan ideologi, pandangan hidup, mindset yang dia miliki,
pastinya dia akan berbicara tentang ideologi, bicara tentang filsafat, bicara tentang hal-hal ideal yang seharusnya berlaku di dalam masyarakat. Maka filsafat hukum berarti bicara tentang bagaimana menyusun suatu hukum, mencita-citakan suatu hukum sesuai dengan pandangan luhur yang kita pegang gitu. Jadi pembicaraan tentang pada disiplin hukum adalah bicara tentang hal-hal tadi, ilmu hukumnya sendiri, politik hukumnya, dan juga filsafat hukumnya sebagai tujuan dari pada penyusunan suatu peraturan hukum. Oke, tentang hal ini kita akan menguraikan lagi lebih jelas. Yang pertama adalah tentang ilmu hukum. Ilmu hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain adalah meliputi satu tentang ilmu kaidah atau norm Wissenschaft atau Wissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah atau sistem norma. Jadi ketika kita bicara tentang kaidah, ya berarti kita mencoba melakukan kajian tentang norma-norma baik yang ada berlaku di dalam masyarakat, ya. Lalu kemudian kita membandingkannya dengan norma yang ideal yang kita miliki, ya. Berarti di situ kita berbicara tentang kaidah-kaidah yang nantinya menjadi jiwa dari hukum yang akan kita terapkan. Yang berikutnya, ilmu hukum itu juga merupakan suatu ilmu pengertian, yaitu tentang pengertian-pengertian pokok di dalam hukum. Seperti apa sih subjek hukum itu dan siapa yang menjadi subjek hukum tersebut, dan kemudian persyaratan-persyaratan apa sehingga seseorang itu bisa menjadi subjek dari suatu hukum tertentu, baik yang berlaku maupun yang akan diberlakukan kemudian. Jadi bicara tentang siapa yang akan menjadi subjek hukum. Nah, berbicara tentang subjek hukum pastinya kita berbicara tentang hak dan kewajiban mereka. Ya. Hak dari subjek hukum adalah satu hal yang katakanlah menimbulkan suatu kenikmatan bagi mereka, karena mereka berwenang untuk melakukan sesuatu, ya. Maka di balik kenikmatan atau hak yang akan mereka peroleh juga ada kewajiban yang merupakan beban yang harus mereka lakukan. Jadi berbicara tentang subjek hukum berarti berbicara tentang hak dan kewajiban terkait dengan masalah hukum yang bersangkutan. Ilmu pengertian juga nanti akan bicara tentang peristiwa-peristiwa hukum. Kita tahu bahwa peristiwa hukum itu luar biasa banyaknya. Baik itu perjanjian, baik itu merupakan suatu transaksi, baik itu merupakan suatu kerjasama dan sebagainya. Itu adalah peristiwa-peristiwa hukum yang pastinya terkait dengan subjek-subjek hukum. Ilmu pengertian juga bicara tentang hukum apa yang akan memayungi atau juga menjadi dasar dari perilaku subjek hukum, hak dan kewajiban yang terkait, peristiwa-peristiwa yang mereka lakukan, dan jenis atau hukum apa
yang akan dikenakan pada mereka, yang terkait dengan mereka. Di samping itu juga tentunya akan ada objek hukumnya. Bicara tentang hak dan kewajiban pasti ada objeknya. Bicara tentang peristiwa pasti juga ada objeknya. Maka tentu pastilah di dalam masalah hukum yang akan mengaturnya itu nantinya akan ada juga pengertian tentang apa sih yang menjadi objek hukumnya. Suatu peristiwa hukum misalnya yang kita ketahui, peristiwa hukum itu kan suatu peristiwa antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, di mana dalam aktivitas tersebut akan terkait juga masalah pengaturan tentang siapa mereka, siapa subjek hukumnya, apa peristiwa hukumnya, dan apa yang menjadi objek dari hal tersebut. Nah, itulah disebut sebagai objek hukum. Dalam KUH Perdata kita sudah jelas dalam satu transaksi katakanlah jual beli, objek itu hukumnya itu harus sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa didetail, bisa diketahui dengan jelas. Transaksi jual beli apa barangnya, bagaimana speknya, bagaimana ukurannya, bagaimana bahannya, ya, bagaimana kualitasnya, bagaimana kuantitasnya dan sebagainya. Berarti objek hukum itu juga menjadi suatu hal yang harus kita pahami dan harus kita mengerti dengan jelas ketika kita berbicara tentang pengertian hukum. Oke, berikutnya ilmu tentang kenyataan atau tasakh nusanshaf atau senusanshaf itu juga menyoroti hukum sebagai sikap tindak atau perilaku atau kelakuan dari ya, peristiwa-peristiwa tadi. Ya. Dalam hal ini mencakup adalah bidang-bidangnya adalah satu, sosiologi hukum yang berbicara tentang pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala-gejala sosial dengan gejala sosial yang lain. Dan masyarakat ada katakanlah gejala misalnya ketidaksenangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah misalnya. Maka gejala ini pastinya akan juga terkait dengan gejala hukum. Karena andai kata masyarakat itu kemudian dengan ketidaksenangannya, dengan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pemerintah, pastinya mungkin mereka akan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Ya, tindakan tertentu yang tidak mustahil itu akan melanggar peraturan-peraturan hukum yang sudah berlaku, yang sudah diterapkan di dalam masyarakat tersebut. Jadi bicara sosiologi hukum berarti kita bicara tentang gejala masyarakat, gejala sosiologis dikaitkan dengan keberlakuan suatu hukum. Oke. Yang kedua adalah antropologi hukum. Antropologi hukum ini adalah cabang ilmu pengetahuan yang mencoba mengkaji, mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses modernisasi. Jadi kita akan melihat bahwa suatu gejala, katakanlah yang di pertama tadi sosiologi hukum tadi, ketika ada suatu gejala ketidaksenangan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah, maka antropologi hukum itu mencoba untuk menganalisis, mencoba untuk mengkaji ya, penyebabnya itu apa sih, ya, kenapa kok bisa timbul
masalah tersebut. Jadi kajiannya adalah ke belakang hukum kausalitas, karena di dalam antropologi itu kita meyakini bahwa tidak ada gejala yang bisa berdiri sendiri, tetapi hukum kausalitas dalam arti hal ini menyebabkan hal itu. Jadi kalau misalnya kita menemui suatu gejala tertentu, pastilah kita bisa tarik surut ke belakang, sebenarnya apa sih masalahnya, sebenarnya apa sih yang menjadi titik pokok sehingga kok timbul apa yang kita katakan tadi, ketidaksetujuan masyarakat terhadap apa yang dijadikan kebijakan oleh pemerintah. Oke, berikutnya psikologi hukum. Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dan perkembangan jiwa manusia. Kita sudah katakan tadi bahwa suatu hukum berlaku itu adalah untuk mencapai suatu kondisi yang ideal, suatu kondisi yang dicita-citakan, suatu kondisi yang dianggap menyenangkan, tentram, adil, dan sebagainya. Maka psikologi hukum itu mencoba untuk mengkaji sebenarnya kondisi kejiwaan dari suatu masyarakat terkait dengan masalah hukum itu sebenarnya apa. Ya. Karena apa? Karena pastinya hukum itu kan terkait dengan masalah perkembangan jiwa dari manusia itu sendiri, baik secara sosiologis masyarakat maupun perkembangan atau kondisi kejiwaan dari mereka yang menjadi pelaku penyusunan hukum. Berarti psikologi hukum itu bicara tentang apa sih kondisi psikologis sehingga suatu peraturan itu bisa lahir. Karena apa? Karena bentuk perwujudan dari hukum itu sendiri ketika dia diberlakukan pastinya tidak bisa dilepaskan. Bisa aja satu hukum kan lahir karena dari ketidaksenangan para pembuat peraturan terhadap satu kondisi, dan dia menganggap bahwa harus dilakukan pemberlakuan satu hukum, apakah itu membatasi atau itu mendiskriminasi ataupun menghilangkan hak dan sebagainya. Itu pasti hukum yang dibuat itu tidak bisa terlepas dari situasi kejiwaan psikologis dari para pembuat hukum, maupun nanti ketika hukum itu diterapkan pastinya psikologi hukum itu bisa juga dilakukan suatu kajian apakah masyarakat itu kemudian terhadap peraturan yang berlaku itu bisa menerima atau menolak, ya. Bisa mereka senang, bisa juga mereka menentang. Nah, jadi psikologi hukum itu bicara tentang bagaimana kondisi kejiwaan terhadap suatu hukum yang diberlakukan, ya. Oke, yang berikutnya adalah sejarah hukum. Sejarah hukum itu mempelajari perkembangan dan asal-usul daripada sistem hukum dalam satu masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia misalnya ada sistem hukum yang berlaku, ya. Kenapa kok kita sistem hukumnya seperti ini, walaupun katakanlah kalau kita mengambil contoh misalnya, kenapa mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam, tetapi kemudian kok realitasnya mereka tidak setuju seandainya negara memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara, ya kan? Nah, ini pasti ada sejarahnya ini, kenapa, ke belakangnya gimana sih secara logikanya kan. Kalau misalnya mayoritasnya menganut suatu agama tertentu, kemungkinan besarnya nilai cita-cita yang ada secara filosofis di dalam ajaran agama tersebut itu kan seharusnya menjadi cita-cita bagi semua yang mereka yang ada di Indonesia yang jumlahnya mayoritas, dan itu kemudian mayoritas itu mengaku beragama Islam. Secara logikanya kan mereka mau dong kalau yang berlaku adalah ajaran Islam sebagai norma hukum, dasar dari norma hukum. Tetapi nyatanya kan enggak, hanya ada segelintir yang berusaha memperjuangkan, dan justru yang mayoritas itu maunya ya sistem hukum kita adalah seperti sekarang ini. Nah, ini kan pasti ada sejarahnya, kenapa kok bisa begitu ke belakangnya, bagaimana Indonesia di dalam masa
pasca kemerdekaan, pra kemerdekaan, pada saat kemerdekaan, dan terus ke belakang disusur, ya, bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam kerajaan dengan berbagai pola sistem hukum dan sebagainya. Ini pastinya sejarah ini kan akan pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang kemudian katakanlah melebur menjadi bangsa Indonesia, ya. Bahkan di dalam Sumpah Pemuda kan kita tahu tidak ada yang mengaku beragama satu, kan tidak ada. Yang ada adalah mereka berbangsa satu, ya, kemudian berbahasa satu. Itu jadi masalah ke belakang kenapa bisa jadi seperti ini tentu adalah satu kajian sejarah hukum, sehingga mengapa kok sampai sekarang ini, ya, itu masyarakat yang saya katakan tadi mayoritas beragama Islam itu tidak menginginkan, justru menolak kalau hukum yang diberlakukan adalah berdasarkan ajaran-ajaran Islam, ya kan. Kita akan mencoba untuk mempelajarinya ketika kita mencoba mengkaji sejarah hukum yang berlaku di Indonesia, ya. Jadi demikianlah kalau kita bicara tentang disiplin hukum, berarti kita mencoba untuk mengenali kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat serta gejala-gejala yang dihadapi. Kalau berdasarkan kita mencoba menganalisis, memahami serta mencoba menjelaskan gejala tersebut, itu berarti kita tengah melakukan disiplin analitis. Kemudian kalau kita mencoba untuk memikirkan bagaimana seharusnya, ya, penerapan hukum berdasarkan kenyataan yang dihadapi dan berdasarkan dasar filosofis yang kita anut, ya, berarti kita mencoba untuk memikirkan apa bentuk yang terbaik. Berarti kita tengah bicara tentang disiplin preskriptif. Oke, saya kira untuk kali ini perbincangan kita bisa kita sudahi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.